bergelap biru, tetapi ia berjanji selalu menyertai. Dengan kasih Kristus saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan Allah, Engkau begitu baik dalam hidup.
Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih Yesus. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami mau memuji-muji Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, shalom. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan dengan tepuk tangan. Haleluya. Ini ibadah kita hari ini 40 hari ya, bukan mengikuti adat atau bagaimana, tapi kita ingin supaya kita bisa bersama-sama bersyukur, kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Dari teladan Bu Munte ya, dari teladan Bu Munte kita melihat banyak hal. Sedikit cerita, teman saya beberapa itu mengatakan saya masih nggak percaya. Boleh duduk dulu Bapak Ibu Saudara. Teman saya sampai bilang nggak percaya kalau sudah dipanggil, karena Bu Munte itu kan energik orangnya, sehat, kemana-mana jalan, energik sekali. Tetapi rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia. Sejauh tingginya langit, demikian juga tingginya rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Terus bagaimana caranya? Percaya dan melakukan tugas kita selama kita masih diberi kesempatan tinggal di bumi ini. Bukan di sini tempat kita Bapak Ibu, tetapi di surga. Bu Munte sekarang menunggu kita. Ya, akan ada waktunya, cepat atau lambat kita akan menyusul dia. Kata Raja Daud kepada punggawa-punggawanya ketika anaknya mati, saya tidak bisa ke sana. Dia tidak bisa kemari, saya nanti akan ke sana. Artinya adalah ketika kita memelihara iman kita akan kembali bersama-sama dengan penuh ucapan syukur. Amin. Siap memuji menyembah Tuhan. Amin. Ini bukan hari sedih-sedih nih Bapak Ibu, tetapi ini adalah hari sukacita bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Bukan bangkit, mari kita bangkit menyembah Allah kita. Haleluya. Segala waktunya
Sampai
Tuhan, Engkau Raja yang mempunyai otoritas tertinggi, yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mendengar pesan Tuhan untuk kami pada malam hari ini. Dari acara ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kata yang disampaikan akan diterima oleh semua hati, terbuka, dan kami akan mendapat berkat pada malam hari ini. Setiap yang disampaikan akan diterima, tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Mari siapkan hati, saudara mendengar sama-sama. Firman Tuhan kali ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Sekali lagi, firman Tuhan kali ini akan diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saya tidak mengerti tentang apa yang terjadi dengan Ibu Munti. Tapi satu yang pasti saya tahu, satu yang pasti saya tahu, bahwa dia sekarang berbahagia bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Di surga yang mulia. Hal lain yang saya percaya, bahwa dia, Ibu Munti, berdoa untuk kita semua yang dulunya masih samar-samar ketika dia berulang kali berdoa untuk kita, khususnya jemaat Bunga Bakung. Tetapi sekarang sudah dengan nyata berhadapan muka dengan muka dengan Tuhan Yesus, mengungkapkan permohonannya yang pasti. Maka saudara-saudara, hari ini semua benih ilahi yang ditanam lewat hidup dan pelayanannya, serta semua doa-doanya khususnya kepada kita jemaat Bunga Bakung, kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang dicuri oleh iblis. Bukan kita lagi yang berdoa untuk dia, tapi dialah, atau Ibu Munti, yang berdoa untuk kita. Inilah iman Kristen kita. Kita tidak mendoakan Ibu Munti saat ini ketika kita berkumpul, tapi sebagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri berulang kali selama 40 hari sebelum dia naik ke surga, maka hari ini genap sudah 40 hari Ibu Munti dipanggil Tuhan, dan sudah sampai di tempat tujuan akhirnya, yaitu surga yang mulia bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sekarang kita masih ada di sini. Mari pandang Tuhan kita Yesus Kristus. Kita terus maju mengangkat panji-panjinya, meneruskan perjuangan Ibu Munti.
Kita siapkan hidup kita diproses oleh Tuhan, dan teruslah melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Kita akan sama-sama mengamini ini. Dengan mendengarkan 3 kali tiupan shofar. Oh, maaf, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita ada satu presentasi yang ingin disampaikan pada malam hari ini, yang ingin kita lihat pada malam hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pesan Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada satupun yang dicuri oleh iblis. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami terima benih ilahi itu. Kami teruskan perjuangan dari hamba-Mu Ibu Munti. Kami terima setiap apa yang dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus, lewat acara ini Tuhan, kami akan pulang dengan sesuatu yang berbeda. Yaitu kami pulang dengan membawa benih ilahi yang kami terima pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dan
Ingat wajah Yesus melepasku ada kerabat perasaan hampa, ada
perasaan yang betul-betul saya tidak bisa mengungkapkannya. Saya bilang sama anak-anak, seandainya dia ke Israel atau ke Jepang atau kemana, hari ini saya akan ke sana. Setiap kerja saya lupa, hanya sebentar-sebentar terlintas. Tapi kalau sudah selesai kerja, saya merasakan kehadirannya, saudara. Yang ingin saya sampaikan adalah tadi sudah disampaikan tadi, kenapa Tuhan Yesus 40 hari dia belum naik ke surga? Kita tidak tahu, saya sendiri tidak tahu, karena Alkitab tidak begitu menjelaskannya dengan sangat persis. Tetapi inilah yang saya percaya, sama seperti Tuhan Yesus. Ketika selama ini saudara, saya menjadi saksi hidup di hadapan Tuhan, nama Anda, nama saudara, nama bapak, nama ibu sering-sering keluar dari mulutnya, didoakan satu persatu. Dan mungkin saja banyak penghalang-penghalang yang membuat sesuatu sehingga kita tidak bisa menerima berkat itu. Tapi pada malam hari ini, di 40 hari dia sudah bersama-sama dengan Tuhan. Saya sangat percaya, sangat percaya. Selama 40 hari ini dia terus berdoa kepada Tuhan. Di dalam sukacitanya, dia terus berdoa kepada Tuhan. Untuk kita semua, sebagaimana Tuhan Yesus berdoa untuk kita, demikian pun dengan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Anda ingat ketika ada orang kaya dan Lazarus itu naik ke surga, orang kaya itu akhirnya masuk ke dalam siksaan. Tapi dia masih ingat keluarganya. Artinya, kalau roh kita sudah meninggalkan tubuh kita, kesadaran itu penuh. Dan saya sangat percaya, orang yang sangat dia kenal adalah Anda dan saya. Dia berdoa untuk kita. Sekarang, di pihak dia tidak ada lagi pendakwa, tidak ada lagi iblis yang mendakwa doa-doanya, karena dia sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Masalahnya sekarang adalah di pihak kita. Si iblis adalah bapa segala dusta. Dia pencuri. Si iblis itu adalah pencuri. Apapun dia lakukan untuk doa itu tidak bisa kita terima. Kalau dari pihak Ibu Munte yang berdoa untuk kita, no problem, tidak lagi masalah. Tapi dari pihak kita menerima doa itu, semua jerih lelah yang dia lakukan dalam pelayanan, saya tidak usah mengungkapkan satu-satu, begitu banyak. Semua jerih lelah yang dia lakukan dalam pelayanan itu menjadi benih. Benih itu bisa ditangkap oleh siapa? Bisa ditangkap oleh orang-orang, terutama yang dekat dengan dia, keluarganya dan juga jemaat semua. Oleh karena itu, malam hari ini, mari kita terima semua doanya, dan kita terima semua benih ilahi yang dia tanam selama hidupnya. Itu akan tumbuh dan menjadi milik kita yang pasti. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Semua tutup mata, arahkan hati kita kepada Tuhan. Semua berdiri dulu. Nanti silakan kita akan menyembah Tuhan, saudara. Sudah siap semua?
Silakan tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ingatkan, semua benih yang dia tanam, benih ilahi yang dia tanam, menjadi milik kita yang pasti. Semua doa-doa yang dia panjatkan kepada Tuhan, hari ini tidak ada lagi si iblis yang akan mencurinya, karena kita terima dengan iman. Bukalah hati kita sekarang. Bukalah hati kita. Mari kita terima dengan iman semua benih ilahi. Dan mari kita terima dengan iman semua doa-doanya yang mungkin kemarin dicuri oleh iblis. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, saya perintahkan semua berkat-berkat itu menjadi milik kami. Semua doa-doanya akan turun atas kami, nyata di dalam kami sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sembah Dia.
Dia menyebut nama kita, saudara. Ada kesungguhan dalam nada bicaranya. Bahkan nama-nama kita semua saya lihat ditulis di kertas. Satu persatu dia sebut nama itu. Tuhan tidak pernah tertipu. Jerih payahmu tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Apa saja yang didoakan. Kalau kemarin-kemarin bapa segala dusta yaitu si iblis, pencuri pembinasa, mencuri berkat-berkat itu, sekarang dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Lepaskan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Itu adalah milik jemaat, itu adalah milik kami. Tidak ada yang menghalangi. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kata-kata, setiap berkat yang keluar dari mulutnya menjadi milik kami yang pasti. Setiap orang yang dia sebut dengan mulutnya, tangan Tuhan sekarang bersama dalam nama Yesus. Mari kita naikkan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Nanti kita mengaminkan ini dengan doa. Kami mohon Ibu Pendeta seperti maju ke depan, mengamini semua doa-doa, dan kita terima dengan iman dalam nama Yesus.
Kami sangat percaya Dia bersama dengan Engkau. Setiap benih ilahi yang Dia taburkan buat jemaat yang ada di tempat ini, setiap doa yang Dia naikkan siang malam untuk jemaat, untuk keluarga, untuk jiwa-jiwa ini Tuhan, kami sangat percaya dan yakin Engkau sudah membawa dia doa-doa ini menjadi berkat. Bahkan doa ini kami terima dengan sukacita. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, perjuangan di saat dia melayani di gereja ini tidak sia-sia. Dia telah memberi satu teladan yang sangat luar biasa. Dia telah memberikan satu contoh yang luar biasa. Tidak henti-hentinya dia sampaikan doa syafaat kepadamu Tuhan, buat jemaat, buat keluarga, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan, banyak jiwa boleh mengalami pertobatan, banyak jiwa boleh mengalami kesembuhan, banyak jiwa boleh mengalami pemulihan. Dan semua itu oleh karena pada saat dia menyampaikan isi hatinya kepada Engkau Bapa. Saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan, supaya kami memiliki hati, memiliki jiwa yang mau melayani Engkau Tuhan, melanjutkan pelayanan Ibu Gembala di tempat ini Tuhan, dengan setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami telah diberikan contoh yang sangat luar biasa. Biarlah ini menjadi beban kami Tuhan. Jemaat ini menjadi beban kami, untuk kami layani dengan serius, dengan sungguh-sungguh, untuk kami menangisi jiwa-jiwa yang saat ini belum mengalami pertobatan, sehingga dia ada perubahan di dalam Engkau Tuhan. Bapa, kami rindu untuk melanjutkan perjuangan Ibu Gembala ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menginjili, untuk mendoakan, bahkan untuk mengunjungi jemaat-jemaat yang terluka, jemaat-jemaat yang tidak memiliki apa-apa, mengalami penghiburan dari Ibu Gembala ini. Karena kami tahu Engkau adalah sumber penghiburan. Bapa yang sangat baik, kami berdoa buat keluarga besar Bapak Pendeta Mude. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah sumber penghiburan, sehingga Engkau mampu, keluarga ini mampu menghiburkan orang lain. Karena keluarga ini telah dihiburkan oleh Engkau. Engkau yang menjadi kekuatannya, Engkau yang menjadi gunung batunya Tuhan. Bahkan segala perkara dapat ditanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada keluarga, kepada jemaat, kepada hamba ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan, benih ilahi yang sudah ditaburkan oleh almarhum Ibu Mude, kiranya itu akan terus menyala dan menyala di dalam hati kami, sehingga kami bergandeng tangan bersatu hati, bersinergi Tuhan, untuk kami melayani Engkau sampai pada titik akhirnya Tuhan. Kami percaya Ibu Mude saat ini telah menerima mahkota kehidupan, mahkota kehidupan yang telah dia terima selama dia dengan setia melayani Engkau. Kami rindu Tuhan, kami berdoa buat jemaat di tempat ini, buat keluarga besar Bapak Mude Tuhan. Kiranya benih ilahi yang sudah ditaburkan itu akan terus menyala dan menjadi kekuatan, menjadi semangat, sehingga jemaat di tempat ini jemaat yang setia, jemaat yang mau bekerja untuk melayani Engkau, memenangkan jiwa, membangun kerajaan Allah di bumi ini, sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Pengharapan kami tidak ada di bumi ini Tuhan, tetapi pengharapan kami ada di dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami taruh benih ilahi itu dalam hati kami masing-masing, dan kami mau lakukan dengan setia apa yang pernah Ibu Gembala kerjakan, dan kami belajar untuk mengerjakan itu juga. Dalam nama Yesus, kami memperoleh penghiburan kekuatan daripada Engkau.
Terima kasih untuk kehadirannya. Kita beberapa waktu ini tidak bisa beribadah, tetapi bagi Anda yang biasa memutar YouTube, kita setiap minggu di sini ada live, ada streaming, jadi bisa nanti dilihat dengan menulis Gereja Penyebaran Injil Bunga Bakung Yogyakarta. Di situ nanti akan ada video kita, ya, setiap minggu. Kalau Anda sangat rindu untuk beribadah, di rumah kami ada ibadah sehari 2 kali. Itu pasti. Antara jam 6 sampai jam 7 pagi mulai, dan antara jam 6 sampai jam 7 malam selesai. Di situ juga ada pujian, dan itu kita sudah laksanakan sejak Tuhan memanggil Ibu Munte. Kalau ada rindu sekali, aduh lama kok nggak ibadah, silakan datang ke rumah. Pintu terbuka. Karena kita tidak bisa tanpa persekutuan, saudara. Tentu tidak ada undangan khusus, tapi ada 1-2 yang sangat rindu beribadah, silakan nanti datang. Pintu tetap dibuka, masuk saja, naik ke atas. Kita seperti ibadah, jadi ada pujian, ada worship, ada praise, ada worship, ada firman Tuhan. Ganti-gantian anak-anak semua yang menyampaikan firman Tuhan, ya. Gak usah segan-segan. Terus terima kasih sekali untuk semua dukungannya. Kami merasakan sesuatu. Kita tidak bisa berdoa setelah acara pemakaman, diwanti-wanti dari rumah sakit. Kalaupun berdoa tetap harus lewat Zoom. Tapi tidak apa-apa, kita juga berdoa bersama di rumah. Dan saya selalu ingatkan kepada anak-anak bahwa yang berdoa sekarang untuk kita adalah mama, bukan kita. Setiap kali saudara, setiap kali teringat, tentu ada hal yang teriris dalam hati. Tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saya berjanji akan meneruskan perjuangannya, terutama untuk anak-anak. Saya tidak ada lagi keinginan apa-apa. Kalau Tuhan memberikan harta, silakan. Kalau enggak juga, biar Tuhan yang menentukan semuanya. Tidak ada keinginan-keinginan yang kuat bagi saya untuk mengumpulkan harta atau untuk supaya dilihat orang, dikenal orang, sudah tidak ada. Seolah-olah kalau di rumah saya hidup untuk keluarga saja, dan di sini pun dalam jemaat ini kerinduan hati saya. Kalau kemarin saling menopang dengan Ibu Munte, sekarang saya percaya Tuhan akan memberikan kemampuan sehingga nama kita semua, nama saudara akan terus terdengar dalam kerajaan surga setiap hari. Itu kerinduan saya. Tuhan memberkati kita semua, saudara. Usai sudah ibadah kita. Sekali lagi, tolong yang di sini ingat baik-baik, kita tidak berdoa untuk Ibu Munte, ya. Kita tidak berdoa Ibu Munte, kuali. Ibu Munte yang berdoa untuk kita, karena dia sekarang sudah ada dalam kerajaan surga. Ya, ngerti ya, Mbak ya? Ngerti ya? Yang berdoa itu Ibu Munte, bukan kita yang berdoa untuk dia. Seolah-olah dia mati. Tidak, dia sudah sampai kepada Tuhan Yesus. Dan dia bertemu muka dengan muka. Kadang-kadang dia pegang kaki Tuhan Yesus.
Tuhan, lalu disebut nama Anda. Selamatkan dia. Lihat Tuhan, sekian lama saya berdoa untuk dia. Tulisan-tulisan ini sekarang Tuhan, sekarang itulah yang terus dinaikkan kepada Tuhan. Dia sudah bersuka cita sekarang. Dia sudah bersuka cita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teruslah maju, saudara. Sekalipun ada hambatan-hambatan yang seperti sekarang ini, mari kita terus maju. Hidup kita hanya untuk Tuhan. Akan tiba giliran kita masing-masing. Saya nggak tahu siapa duluan ini, saya kah atau siapa yang duluan ini nanti dipanggil. Tapi pasti di mana, kapan, bagaimana kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Terpujilah nama Tuhan penyelamat kita. Amin. Mari naikkan pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Kami minta Ibu Gembala menutup kita dalam doa. Ada saya yang lupa? Ada acara yang lupa? Hah? Tidak. Apa? Streaming kalau kita. Tetap streaming besok. Iya, streaming. Kalau ada 2-3 orang yang datang tidak apa-apa, silakan jangan langsung banyak-banyak. Kita streaming jam 9 pagi. Yuk, ku menang bersama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia baik. Roh sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan teriak Kami datang ke hadirat Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kau Tuhan yang sudah memberikan waktu bagi kami, kesempatan ini. Sekalipun ada keterbatasan, tetapi kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh bersekutu, menyembah memuji-Mu Tuhan di dalam kami, mengingat telah Kau panggil saat ini juga kami telah menerima benih-benih ilahi yang telah ditumbuhkan, dan biarlah kami yang masih Kau memberikan kesempatan, kami boleh melayani Engkau Tuhan seperti hamba-Mu Tuhan yang sudah dijalani, dan biarlah nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya kesempatan yang masih ada ini mempunyai kerinduan untuk kami tetap menjalankan perintah-perintah-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang sudah memberikan perlindungan, pertolongan, bahkan kekuatan untuk kami ada
depan kami memohon Tuhan agar kami boleh bersama-sama beribadah tatap muka seperti sedia kala. Dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati wilayah kami, dan biarlah kami dapat bersama-sama kembali untuk saling memberikan apapun yang orang katakan, saling bertemu, sekalipun saat ini kami dapat bertemu di dalam doa. Tetapi biarlah hanya Engkau Tuhan yang memberikan pertolongan bagi bangsa kami, bagi jemaat, dan bagi kami pribadi lepas pribadi saat malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini menuju ke rumah kami masing-masing. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang menuntun kami di dalam perjalanan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kami menyerahkan waktu pada hari untuk ibadah esok hari, sekalipun melalui sedikit Tuhan memberi